sosok wanita cantik seperti putri keraton dan tersenyum pada dirinya tuh. Si penghuni Gunung Slamet jalur Dukuh Liwung, dan dia adalah Alhamdulillah. Pasen tarik mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu, tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Slamet terletak di antara 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan juga Kabupaten Malang, yang tentunya di Provinsi Jawa Tengah ya. Gunung Slamet memiliki ketinggian 3.428 mdpl dan merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah, serta kedua tertinggi di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Nah, Gunung Slamet memiliki cerita legenda yang turun-temurun nih. Nama Slamet diambil dari bahasa Jawa yang artinya selamat. Nama tersebut diberikan karena dipercaya nih ya, bahwa gunung ini tidak pernah meletus besar dan memberi rasa aman bagi warga sekitar gitu. Dan menurut kepercayaan warga sekitarnya, bila Gunung Slamet sampai meletus besar, maka Pulau Jawa akan terbelah menjadi 2 bagian. Kalangan pendaki mungkin gak asing dengan 2 pohon besar yang nampak seperti pintu gerbang. Konon katanya nih, celah di antara 2 pohon besar itu adalah kerajaan gaib Gunung Slamet. Selain 2 pohon besar, pos bernama Samarantu juga diyakini punya kisah mistis dan diyakini bahwa tempat itu adalah tempat yang paling angker sepanjang jalur pendakian Bambangan. Nah, nama Samarantu sendiri berasal dari 2 buah kata, samar dan hantu, yang berarti tidak terlihat. Sebelum kita memasuki ke ceritanya, gue pengen kasih tahu dulu nih ke teman-teman semua, nggak pernah bosan-bosannya. T-shirt yang gue pakai ini adalah produk dari Hoodieku, dan t-shirt yang gue pakai ini berbahan Katun Combat 24S, jadi sangat nyaman banget nih untuk kita pakai sehari-hari. Gimana sih cara dapetin semua produk dari Hoodieku ini? Teman-teman semua langsung aja pergi ke marketplace yang tersedia nih, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Instagramnya Hoodieku. Jadi tunggu apa lagi? Mau tampil lebih keren dan juga tampil lebih fashionable? Nih, sekali lagi nggak gue bosan-bosannya, gue rekomendasiin Hoodieku aja. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Dul ketika melakukan pendakian ke Gunung Slamet pada tahun 2017. Nah, mereka ini melakukan pendakian ke Gunung Slamet dengan beranggotakan 5 orang, yaitu Dul, Ican, Jud, Abid, dan 1 perempuan yang bernama Pike. Ingat Pike ya, bukan Ike. Nah, pendakian mereka sebenarnya adalah wacana beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada tahun 2017. Oke, singkat cerita nih, mereka berlima berkumpul di kampus untuk packing dan memastikan tidak ada perlengkapan yang tertinggal.
Dan setelah beres semua nih ya, akhirnya mereka berlima menuju ke terminal Lebak Bulus. Nah, sesampainya di terminal Lebak Bulus, mereka langsung membeli tiket bis tuh. Nah, dia tuh berjam-jam mereka ini menunggu di terminal Lebak Bulus tuh. Dan hingga akhirnya datanglah satu armada yang akan mengantarkan rombongan Sidul tuh. Sepanjang perjalanan di dalam bis tentunya, bukan dalam kereta maupun dalam pesawat nih. Mereka gunakan untuk istirahat sambil bercanda-canda dan juga cerita-cerita tuh akan pendakian mereka yang sebelum-sebelumnya. Tak terasa, sekitar jam setengah 8 malam, sampailah mereka di pertigaan Kota Tegal. Sayangnya nih ya, mereka diturunkan di tempat yang bukan tujuannya tuh. Dan ternyata, usut punya usut nih, ternyata Sidul itu salah membeli tiket. Yang seharusnya membeli tiket ke arah Purwokerto, malah beli tiket ke arah Tegal gitu. Karena jalur yang akan Dul naik itu bersama rekannya, dia tuh melalui jalur Dukuh Liwung yang berada di dekat kawasan Guci. Seharusnya bis itu berhenti di pertigaan Yomani Tegal, tetapi bis itu malah berhenti tuh dan menurunkan mereka di perbatasan antara Kabupaten Tegal dan juga Kota Tegal. Akhirnya mereka berlima terlantar tuh sampai jam 3 pagi di Kota Tegal. Gak lama kemudian ya, ada angkutan elf yang menuju ke pertigaan Yomani. Di situ, Dul langsung berhentiin elf tersebut dan langsung naik tuh. Yang bukan Dul aja tapi teman-temannya juga langsung naik kan. Nah, singkat cerita, sekitar subuh nih ya, sampailah mereka di pertigaan Yomani. Di sini, mereka sempatkan untuk sholat terlebih dahulu. Singkat cerita, Dul langsung mencari charteran pick up saat subuh itu tuh. Dan sekitar 10 menit ia mencari. Akhirnya dapat juga tuh charterannya ya. Dan langsung menuju ke basecamp pendakian Gunung Selamet via Dukuh Liwung. Tak butuh waktu yang lama. Akhirnya mereka sampai di kediaman rumah Bang Aldi. Nah, Bang Aldi ini merupakan temannya Sidul yang gak jauh dari basecamp Dukuh Liwung. Nah, semua teman-temannya Bang Aldi ini menyambut rombongan Dul dengan sangat baik tuh. Dengan petasan gitu kan, dengan rebana, nggak ngebohong. Nah, wejangan kopi serta teh hangat disajikan di ruangan tengah dengan kebulan asap rokok yang menyelimuti seisi ruangan tuh. Suasana tampak begitu cair dan seakan-akan ya, mereka ini seperti teman sejak lama gitu. Nah, pada hari itu rombongan Sidul ini nggak langsung melakukan pendakian, tapi besok paginya tuh. Jadi dia bermalam dulu sehari di kediaman rumah si Bang Aldi. Nah, di rumah Bang Aldi ia habiskan untuk beristirahat serta aklimatisasi tubuh tuh. Dan juga membeli logistik di dekat rumah Bang Aldi tersebut. Tak terasa waktu sudah malam, sekitar selepas sholat isya lah. Mereka ini melakukan briefing untuk pendakian esok. Dan ada 12 orang yang akan naik juga, yaitu rekannya Bang Aldi ya. Sebut saja namanya itu ya Pak Mansur dan juga Bang Aldi ini dari ke-12 orang tersebut nih. Jadi rombongan dulu tuh berjumlah sekarang itu 17 orang. Nah, setelah briefing itu selesai, mereka langsung packing ulang tuh. Dan gak lupa juga untuk mengabari orang yang di rumah dan meminta doanya agar selamat sampai di rumah kembali. Karena tujuan mereka naik gunung itu hanya satu, yaitu kembali ke rumah dengan selamat. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan di jam 9 malam. Semua ransel itu sudah terpacking dengan rapi tuh. Mereka pun istirahat dan tertidur sangat pulas. Nah, dan gak lama kemudian, bukan gak lama ya, tapi pagi pun datang nih teman-teman semua. Sebelum cahaya matahari menampar wajah alias panas, mereka harus sudah sampai di basecamp Dukuh Liwung. Nah, dan jarak dari rumah Bang Aldi ke basecamp Dukuh Liwung itu memakan waktu sekitar 30 menit ditempuh dengan jalan kaki. Lumayan kan? 30 menit jalan kaki ke basecamp, gempor-gempor dah tuh. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di basecamp Dukuh Liwung, yaitu rumah Mbah Kardi. Nah, beliau adalah kuncen di jalur Dukuh Liwung. Di sini mereka ini berjumlahkan 17 orang meminta izin ya kepada Mbah Kardi terlebih dahulu. Dan setelah mendapatkan izin,
Nggak lupa mereka briefing kembali dan juga nggak lupa juga membaca doa bersama-sama demi keselamatan dan kemudahan di segala urusannya, terutama pendakian tersebut. Jalur Duku Liwung memang terkenal angker, dan teman-teman semua juga harus tahu bahwa Suhoki, seorang aktivis muda, pernah menjajaki jalur angker tersebut. Singkat cerita, mulailah pendakian tuh dengan langkah yang pasti. Mereka disambut dengan kebun pinus yang sangat sejuk ya, serta ditemani dengan kicauan burung tuh saat itu. Nah, detik demi detik, menit demi menit, langkah demi langkah. Akhirnya mereka beristirahat sebelum pos 1. Nah, di sini mereka gunakan untuk mengatur nafas sejenak tuh. Dan Pak Mansur yang merupakan leader menginstruksi mereka kalau istirahat nanti aja di pos 2. Nah, selama pergerakan mereka ke atas, tidak ada hal-hal ganjil yang menimpa mereka tuh. Mungkin karena pendakian itu bisa dibilang banyak bercandanya lah. Jadi nggak terkesan seram dan lebih enjoy gitu. Singkat cerita saja, setelah melewati pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, dengan rasa senang ya, akhirnya sampailah mereka di pos 5, yaitu Sangyang Rangka, sekitar jam 5 sore tuh. Hujan pun turun dengan intensitas yang sedang. Nah, disinilah teman Sidul yang bernama Pikeh merasa lelah dan juga kedinginan, serta udah nggak kuat untuk meneruskan perjalanan. Lalu si Jut nih ngomong, gue di sini nemenin Pikeh ya, lo bertiga harus lanjut tuh sampai ke pos 6. Soalnya rombongan lain udah pada duluan, ngeri nanti dia nanyain kita. Nah, Dul, tolong bangunin tenda ya. Gue ngeluarin SB nih buat nyelimutin Pikeh biar nggak terlalu kedinginan tuh. Nah, saat itu Dul ini menjawab bahwa oke Jut, Chan, Bit, bantuin gue ya biar cepet gitu. Ternyata Ichan dan Abid merasakan hal yang sama seperti si Pikeh. Mereka berdua ini menggigil kedinginan dan nggak kuat buat megang benda apapun itu. Akhirnya dengan sedikit rasa emosi ya, si Dul ini mendirikan tenda dengan seorang diri. Setelah selesai mendirikan tenda, mereka bertiga nih ya, yaitu Dul, Abid, dan Ichan meninggalkan Pikeh dan Jut nih. Dan gak lupa juga membagi beberapa logistik kepada si Jut dan juga si Pikeh. Nah, akhirnya mereka bertiga pun bergegas berjalan kembali untuk menuju ke pos 6. Dari pos 5 menuju ke pos 6 itu memakan waktu sekitar 1 jam lamanya lah. Dan singkat cerita aja teman-teman semua ya, sampailah mereka bertiga itu di pos 6 dan bertemu dengan rombongan yang berjumlah 12 orang itu. Pikeh kemana dulu? Tanya Pak Mansur saat itu tuh. Dia sakit pak, di bawah tuh sama Jut. Aman pak udah. Nah, dan akhirnya mereka bertiga bermalam di pos 6 bersama 12 rombongan itu. Sedangkan Pikeh dan Jut bermalam di pos 5. Akhirnya si Dul, Ichan, dan juga Abid ini langsung mendirikan tenda dan langsung beberes tuh. Gak lupa juga untuk memasak terlebih dahulu sebelum istirahatnya. Pada malam itu di pos 6, tidak ada keganjilan yang terjadi, semua itu berjalan lancar dengan semestinya gitu. Dan singkat cerita aja teman-teman semua ya, pagi pun datang. Sekitar jam 6 pagi nih, Pikeh dan Jut itu tiba tuh di pos 6 jalan. Ucuk gitu. Kok ucuk sih? Nah, di sini Sidul, Ichan, Abid, Pak Mansur, dan Bang Aldi tampak senang gitu. Karena melihat Pikeh tuh kembali sehat. Nah, akhirnya mereka semua ini sarapan terlebih dahulu ya sebelum summit ke puncak Gunung Slamet itu. Dan setelah sarapan, semua rombongan siap untuk melakukan pendakian menuju ke puncak Gunung Slamet. Nggak lupa juga nih, mereka membuat lingkaran kecil ya untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, dari pos 6 menuju ke puncak Gunung Slamet memakan waktu sekitar 2 jam lamanya. Dalam perjalanan itu ya, tiba-tiba Pikeh menarik Dul keluar dari kerumunan rombongan tuh. Ditarik tuh si Dul tuh. Dul, gue haid. Nah, si Dul ini apa ya, tampak shock gitu atau kaget gitu. Kok bisa sih? Lo bener gak hitungnya? Baru berapa hari yang lalu lo kan udah haid. Masa sekarang haid lagi? Tanya si Dul pada saat itu. Nah, bener Dul, ngapain gue bohong?
Gue bingung dulu, mana gue nggak bawa roti lagi. Roti itu dalam artian softtek ya. Nah, waduh, si Dul bilang tuh, yaudah bismillah aja, baca-baca doa terus ya dalam hati, jangan sampai bengong. Pada saat itulah pikiran si Dul traveling loh, mengingat hal-hal mistis teman-teman semua. Nah, pembicaraan mereka berdua, yaitu Pikeh dan juga si Dul ini, belum ada yang mengetahui itu. Jadi, selama perjalanan ke puncak, darah head Pikeh itu mengucur sedikit demi sedikit. Dan si Dul ini tahu, puncak Gunung Slamet adalah puncak suci. Gak ada yang berani untuk buang air kecil ya, maupun buang air besar di atas. Apalagi membawa darah kotor ke atas puncak. Si Dul ini selalu berdoa di sepanjang jalan menuju puncak untuk keselamatan si Pikeh. Nah, setelah 2 jam berjalan dari pos 6, akhirnya mereka semua ini sampai di puncak Gunung Slamet dengan selamat. Nah, disusul dengan tangisan Pikeh yang terharu bercampur rasa senang. Gak lupa juga, Pikeh sujud syukur atas keberhasilannya. Karena pendakian ini adalah pendakian yang pertama kali bagi si Pikeh. Setelah puas berfoto-foto sambil merenungkan betapa indahnya ciptaan Tuhan, akhirnya mereka semua nih yang 17 orang semua turun tuh sekitar jam 9 pagi lah. Dalam perjalanan turun dari puncak menuju pos 6 itu nggak ada kejadian ganjil, aman-aman aja tuh. Nah, singkat cerita, sesampainya di pos 6, akhirnya Pikeh ini membuka omongan ke Pak Mansur dan sebagian teman-temannya kalau Pikeh itu haid. Dan Pikeh ini ingin mengganti, mohon maaf teman-teman ya, celana dalamnya tuh atau sidi lah, yang mengganjal darahnya yang sudah mulai lengket dan risih itu. Setelah diganti celana dalamnya atau sempak gitu kan, sidi yang bekas tuh, sempak yang pakai itu dibungkus dengan plastik tuh. Dan Pikeh ini nanya ke Pak Mansur ya, ini dibawa mana Pak plastiknya? Dan Pak Mansur tuh jawab, buang aja nggak apa-apa. Nah, lantas dibuanglah plastik itu dengan sembarang tuh oleh Pak Mansur di sekitaran pos 6. Brak gitu kan. Dari situlah Dul ini merasa apa lagi nih yang bakal terjadi gitu. Singkat cerita teman-teman semua, setelah packing itu selesai ya, mereka semua yang berjumlah 17 orang itu siap-siap untuk turun. Disitulah Dul masih merasa deg-degan gitu, karena masih mikirin bungkus plastik yang dibuang oleh Pak Mansur itu. Dan si Dul ini merasa seperti ada puluhan makhluk halus lagi berebut plastik tersebut tuh. Seperti seakan-akan rebutan makanan aja tuh. Nah, tepat di jam 11 siang, akhirnya mereka semua ini turun, meninggalkan pos 6, serta meninggalkan plastik yang berisi sempak bekas haid tadi. Tak terasa sampailah di pos 5. Di sini, si Jud ini membereskan tenda ya, dan sementara Pikeh ini packing-packing perlengkapan yang semalam ia tinggalkan di pos 5 itu. Nah, di sini mereka hanya sisa bertujuh aja, karena yang lain tuh sudah turun duluan gitu. Nah, setelah semuanya itu sudah beres, akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya kembali tuh teman-teman semua. Oke, singkat cerita, mereka sudah ngelewatin pos 4 dan pos 3, dan akhirnya sampailah di pos 2 sekitaran jam setengah 6 sore dan memutuskan untuk istirahat sejenak. Nah, karena dari pos 3 menuju ke pos 2 jaraknya itu lumayan agak jauh ya. Di pos 2 inilah Pikeh mulai merasa gak nyaman. Si Dul melihat Pikeh tuh udah gelisah gitu, geli-geli basah. Nah, akhirnya Pak Mansur menginstruksi untuk lanjut jalan lagi tuh. Karena dari pos 2 menuju ke pos 1 tidak begitu jauh, hanya sekitaran 45 menit saja. Setelah melewati pos 2 ya, mereka sampailah di jalur sungai besar yang sudah nggak ada airnya, yang biasa disebut itu jalur lahar. Nah, disinilah mereka istirahat lagi karena mendengar suara azan maghrib. Nah, dari jalur lahar ini ke arah pemukiman warga udah nggak terlalu jauh tuh. Jaraknya hanya memakan waktu sekitaran waktu tuh 30 menitan lah. Dan di jalur lahar itu, Pikeh kembali merasa sangat tidak nyaman dengan keadaan tubuhnya tuh. Setelah kumandang azan maghrib itu selesai,
Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi dengan posisi di depannya yaitu adalah Pak Mansur, Pike, Jud, Ican, Dul, Abid, dan juga Bang Aldi berada di urutan paling belakang atau sweeper. Nah, di pertengahan perjalanan, langkah kaki Pike tuh mulai berbeda sebelumnya tuh. Mereka berlima melihat secara langsung kalau Pike berjalan layaknya putri keraton. Lenggak, lenggok, lenggak, lenggok. Setelah itu Pike ini ngomong, "Pak De, aku mau pulang." Selama perjalanan itu, Pike selalu bilang terus menerus tuh, "Pak De, aku mau pulang. Pak De, aku mau pulang." Dan sesekali Pike ini teriak dan sambil ketawa. Dan setelah itu Pike jalan lagi dan seperti putri keraton. Sampai akhirnya Pike udah gak kuat untuk berjalan. Saat itu Pak Mansur menyuruh Pike untuk bangun dan jalan lagi tuh ya. Dan disinilah Pike ngomong pakai bahasa Jawa yang sangat halus banget. Seolah-olah tuh Pike lagi berinteraksi gitu. Dan gak lama kemudian nih teman-teman semua ya, Pike kembali sadar dan melanjutkan kembali perjalanannya tuh. Saat itu Dul bisik-bisik nih ke Bang Aldi, Abid, dan juga si Ican ya, untuk berzikir serta bersolawat dengan suara agak keras gitu. Ketika semua ini bersolawat, Pike ini teriak-teriakan lagi tuh. Dul merasa senang gitu ketika jin dalam tubuhnya Pike ini gak nyaman mendengar suara sholawat serta zikir. Nah, akan tetapi saat perjalanan turun itu terasa sangat lama dan sangat jauh. Karena Pike tuh sebentar-bentar berhenti, 2 langkah itu berhenti, 5 langkah itu berhenti. Dan di saat berhenti itulah Pike kembali kesurupan. Si Dul ini berbisik-bisik lagi tuh ke teman-temannya untuk berhenti berzikir. Lalu perjalanan mulai normal dan seketika si Dul ini berzikir kembali, Pike pun kembali teriak dan ingin cepat-cepat pulang gitu. "Pak De, aku mau pulang. Pak De, aku mau pulang." Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, melelahkan fisik maupun batin, Pike pun dehidrasi dan sumber air pos 1 itu masih cukup jauh. Alhasil, Jud dan Bang Aldi pun turun untuk menuju ke pos 1. Dengan cepat mereka turun, lalu kembali lagi. Nah, singkat cerita teman-teman semua ya, perjalanan pun kembali dilanjutkan nih. Sesampainya di persimpangan terlarang, di Pelawangan itu, Pike pun berbelok dengan langkah cepat gitu. Secara refleks mereka berenam itu berteriak, "Pike!" gitu kan. Dengan segera nih ya, Pak Mansur menarik tangan Pike dan setelah kejadian itu, Pike digandeng oleh Pak Mansur tuh. Nah, sampailah mereka keluar dari Pelawangan dan sudah ditunggu oleh tim SAR beserta warga di sana. Dan si Dul ini sempat melihat jam dan disitulah si Dul baru tahu. Ternyata mereka sudah berjalan 7 jam lamanya dari pos 2 menuju ke pos 1. Yang seharusnya mereka tempuh tuh hanya 45 menit atau 30 menit lah gitu kan. Dibawalah Pike menuju ke rumah Bang Aldi tuh. Dan Pike pun sudah tidak sadarkan diri teman-teman semua. Sekarang yang berperan dalam tubuhnya ini adalah sosok jin perempuan yang suka berteriak tuh. Pike pun sadar dan kembali normal kembali. Begitulah cerita pendakian yang Dul alami teman-teman semua. Dan kebetulan si Dul memaparkan cerita versi Pike menurut apa yang dialami oleh Pike sendiri. Nah, ini cerita versi Pike teman-teman semua ya. Ketika Pike melakukan pendakian dan break di pos 5 tuh, Pike sudah merasa lelah dan disitulah dia merasa sudah gak kuat untuk berjalan. Akhirnya dia bermalam bersama Jud dan malam itu juga Pike bermimpi didatangi sesosok wanita cantik seperti putri keraton dan tersenyum pada dirinya tuh. Lalu sosok itu berkata, "Cah ayu, sampeyan sing ayu dewe. Lah rene kancani, aku ponten mriki." Nah, lalu Pike terbangun tuh. Beruntunglah itu hanya mimpi, kata si Pike. Nah, singkat cerita menuju perjalanan turun tuh ya. Banyak hal-hal aneh yang dirasakan oleh si Pike tuh. Karena
Pike turun dengan keadaan yang tidak bersih. Tetapi bagi mereka, dalam tanda kutip, makhluk halus, darah haid Pike ini menimbulkan bau yang sangat wangi tuh. Dia nggak sadar bahwa sikapnya tuh sudah mulai aneh. Padahal dia merasakan seperti biasa aja tuh si Pike ya. Setelah keluar dari pos 1 Pelawangan proses evakuasi ini ya, Pike melihat sosok Putri Keraton lagi dengan yang sangat cantik tuh. Dengan memakai kebaya berwarna merah, dengan sanggul memanjang terurai di sebelah kiri bahunya, sambil membawa bakul di sisi kanannya, persis di mimpinya Pike saat itu. Dan dia adalah Nyimas Kantri, si penghuni Gunung Slamet jalur Duku Liwung. Mohon maaf namanya disebutin. Setelah itu, Pike tak sadarkan diri nih teman-teman semua. Nah, ini versi cerita dari Pak Mansur ya. Dalam perjalanan turun dari pos 2 ke pos 1, Pak Mansur yang disebut Pak D menuntun tangan Pike untuk selalu berhati-hati tuh. Seperti katanya nih ya, tangan Pike tuh seperti batu ketika dia memegang tangannya Pak Mansur tuh. Keras banget, bener-bener keras. Nah, singkat cerita, setelah menuntun Pike dalam perjalanan turun itu yang sangat melelahkan, keesok harinya ini Pak Mansur seperti kehilangan arah hidupnya tuh, atau ngeblank. Pagi itu setelah Pak Mansur bangun, tiba-tiba Pak Mansur menaiki motor ke kota Tegal dengan keadaan melamun tuh. Dengan entengnya, dia menggadek motor dengan harga 1 juta tanpa ada alasan apapun. Nah, lalu Pak Mansur pulang seperti orang linglung dan kembali lagi ke rumah. Berhari-hari Pak Mansur tuh mengalami itu ya. Dan akhirnya Pak Mansur berobat, bisa dikatakan ruqyah lah. Dan alhamdulillah keadaan itu kembali sadar. Sepenglihatannya Pak Mansur, ketika dia menaiki motor dari Kabupaten Tegal itu menuju kota Tegal, itu waktunya sangat cepat tuh. Yang padahal jarak sebenarnya tuh sangat jauh dan belasan kilometer gitu. Nah, itu versi Pak Mansur. Sekarang kita masuk ke versi Bang Aldi yang saat itu menjadi sweeper nih. Kejadian aneh yang dirasakan Bang Aldi ketika dalam perjalanan turun itu adalah ketika dia berada di pos 3. Dulu percaya Bang Aldi ini orangnya sensitif. Dalam arti Bang Aldi selalu ditampaki oleh makhluk-makhluk halus. Padahal dia itu bukan indigo teman-teman semua. Nah, ketika berada di pos 3, mereka itu beristirahat penuh ya. Di situ masih ada kejadian aneh dari si Pike. Tapi Bang Aldi ditampaki oleh sosok tinggi yang sedang memperhatikan Pike. Sosok itu terus mengikuti si Pike tuh teman-teman semua. Nah, dari pos 3 menuju ke pos 2, perjalanan turun itu ya, memakan waktu kan estimasi 30-40 menit kan. Karena jaraknya yang sangat panjang atau yang sangat jauh gitu. Selama dalam perjalanan turun itu, sosok hitam itu terus mengikuti langkah mereka. Dan ketika sudah sampai di pos 2, sosok itu masih ada di samping mereka. Nah, setelah di pos 2 nih, kan azan maghrib itu berkumandang ya, tepat di Sungai Mati atau jalur lahar lah. Nah, mereka itu kan beristirahat tuh teman-teman semua. Disinilah Bang Aldi mendengar suara yang sangat menyeramkan. Ia mendengar suara rintihan kuda, suara nenek-nenek tertawa, dan suara geraman hingga berujung suara yang berisik seperti layaknya pasar dengan tingkatan keramaian. Setelah break di ujung Sungai Mati itu, mereka melanjutkan perjalanan lagi kan tuh. Dan ternyata sosok hitam yang berada di pos 3 terus mengikuti Pike sampai pamit di pos 1 keluar dari arah Pelawangan itu. Dan itulah teman-teman semua ya, akhir cerita dari Dul dan teman-temannya ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut dan tetap satu tujuan. Kita ini semua dalam mendaki yaitu kembali ke rumah dengan selamat. Apalagi kita mendaki ke Gunung Slamet dengan selamat. Nah, kita kupas tentang hikmahnya atau pelajaran yang bisa kita ambil nih. Yang pertama adalah ini sering sekali ya, banyak cerita kiriman atau banyak sekali cerita-cerita yang mengatakan bahwa atau bercerita atau berbagi pengalaman kalau kejadian mistis itu dialami ketika ada perempuan yang sedang datang bulan gitu. Nah, entah itu mitos atau fakta, tapi kita mencoba menelaah itu secara
biologi selalu gue bilang bahwa dalam keadaan menstruasi, wanita tuh selalu keadaannya dalam posisi lemas. Posisi lemas untuk naik gunung, capek, habis capek, lapar, menimbulkan tingkat halusinasi yang sangat tinggi. Terus kalau kita nyerempet-nyerempet ke arah gaib nih ya, bahwa ya hal seperti itu malah sangat suka dengan darah kotor wanita. Jadi teman-teman semua, khususnya pendaki perempuan, usahakan naik gunung setelah datang bulan aja. Jadi ketika baru datang bulan, terus bersih, barulah teman-teman semua sok monggo untuk naik gunung gitu ya. Dan kedua apa sih, bahwa nih ya, Pak Mansur nih teman-teman semua, malah membuang bekas pembalut, bukan bekas pembalut ya, karena pada saat itu si piket tidak membawa roti atau tidak membawa pembalut tuh. Dia malah membuang sempak, membuang CD itu kan, celana dalam, membuang plastik di sekitaran pos 6 tuh. Itu sangat apa ya, sangat nyeleweng banget lah, bahwa apa yang kita bawa itu kita bawa turun lagi gitu. Jangan sampai kita mengotori tempat itu. Apalagi semua gunung lah, gunung itu kan tempat yang paling suci ya. Dan mungkin itu aja teman-teman semua ya pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini. Dan ingat, cerita dari dulu ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Slamet. Tapi jadikanlah pengalaman si dulu ini menjadikan pembelajaran untuk teman-teman semua yang akan mendaki gunung, khususnya perempuan yang sedang datang bulan. Sampai segitu aja teman-teman semua ya pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.